Pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, kita berjumpa lagi dalam program Waktu Teduh bersama Renungan Harian terbitan Yayasan Pelayanan Gloria. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Izinkan Roh Allah memberikan kita hikmat agar kita dapat semakin mengenal, mengasihi, dan memuliakan Tuhan setiap hari. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini adalah dari 1 Petrus pasal 2 ayat 11 sampai 17. Saya akan membacakan sebagian daripadanya. Saudara-saudara yang terkasih, aku menasehati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai pelaku kejahatan, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Tunduklah karena Tuhan kepada semua lembaga manusia, baik kepada kaisar sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada gubernur-gubernur yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan memuji orang-orang yang berbuat baik. Pendengar yang mengasihi Tuhan, ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini adalah dari 1 Petrus pasal 2 ayat 12. Milikilah cara hidup yang baik di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai pelaku kejahatan, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Renungan hari ini berjudul Menghadirkan Yesus. Sebelum naik ke surga, Yesus mengutus murid-muridnya untuk memberitakan Injil. Karena itu, menjadi pemberita Injil adalah tanggung jawab setiap orang percaya. Namun demikian, mengemban tugas ini bukanlah perkara yang mudah. Kadang, alih-alih menerima dengan sukacita, orang justru semakin membenci kekristenan ketika diinjili. Bagaimana hal ini mungkin terjadi? Ketika kita memberitakan Injil dengan cara menghakimi, ketika kita membujuk dan bahkan memaksa orang untuk datang kepada Yesus menjadi orang Kristen, ketika memenangkan jiwa menjadi fokus, tujuan, dan tolok ukur keberhasilan pewartaan Injil. Lagi pula, apa artinya menjadi Kristen jika tanpa iman? Karena itu, tanggung jawab pemberita Injil tidak berhenti hanya sampai pada berhasil mengkristenkan orang. Harus ada tindak lanjut atau pemuridan guna membimbing mereka, merawat dan menumbuhkan iman supaya bertumbuh dan berbuah. Petrus mengajarkan bahwa mewartakan Injil tidak melulu berbicara tentang menjangkau jiwa-jiwa baru. Lebih daripada itu, mewartakan Injil harus dilakukan melalui perkataan dan perbuatan, melalui kesaksian hidup kita. Membagikan Injil bukan hanya menyampaikan firman Tuhan,
melainkan juga mengasihi sesama. Hidup kita ibarat Injil terbuka yang dapat dibaca setiap orang, sehingga diharapkan melalui tutur kata, tingkah laku, dan sikap hidup kita, orang dapat melihat gambaran tentang Yesus yang kudus dan kasih. Dengan kata lain, mewartakan Injil bukan hanya membawa orang kepada Yesus, melainkan menghadirkan Yesus bagi sesama. Jadikan hidup kita Injil terbuka agar kita dapat menghadirkan Yesus bagi sesama. Pendengar yang mengasihi Tuhan, apakah Anda diberkati melalui renungan harian? Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami. Dukungan Anda dapat disampaikan melalui rekening Bank BCA nomor 456500088880 atas nama Yayasan Pelayanan Gloria. Informasi lebih lanjut mengenai renungan harian dapat dilihat di situs web kami renunganharian.net. Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan Anda berkat di hari istimewa ini. Shalom.